Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabarnya? Apakah masih sehat, semangat untuk mempelajari tema yang baru? Hari ini kita sudah masuk tema 3 dengan judul Benda di Sekitarku, subtema 1, Aneka Benda di Sekitarku, dengan muatan pelajaran yaitu matematika. Hari ini kita akan mempelajari tentang hubungan antar satuan panjang yang kalau anak-anak masih ingat di kelas 2 kalian sudah mempelajari tentang satuan panjang. Di kelas 3 ini anak-anak akan kembali mengingat dan mempelajarinya secara lebih dalam. Jadi mari kita mulai belajarnya. Anak-anak, kalau kalian memperhatikan di sekitar kita itu ada benda dengan ukuran yang sangat beragam. Ada benda yang besar, ada juga benda yang kecil. Ada benda yang panjang dan ada juga benda yang pendek. Di sini ada sebuah peta lingkungan tempat tinggal Edo. Di lingkungan tempat tinggal Edo, kita bisa melihat adanya rumah Udin, rumah Lani, rumah Siti, rumah Beni, rumah Meli, dan tentunya rumah Edo. Kali ini Edo akan berjalan dari rumahnya menuju ke rumah Beni. Jadi yang ditunjukkan anak panah ini ya, ini rumah Edo, kemudian berjalan ke rumah Beni. Nah, jalur yang akan dilewati Edo, Ibu tunjukkan dengan garis yang berwarna biru. Ternyata dengan berjalan kaki, Edo membutuhkan 200 langkah untuk sampai ke rumah Beni. Anak-anak, masih ingatkah kalian bahwa langkah kaki ini merupakan contoh dari satuan tidak baku? Nah, mari kita belajar kembali mengingat apa itu satuan panjang tidak baku. Satuan panjang tidak baku adalah satuan yang menghasilkan nilai ukuran yang berbeda satu orang dengan yang lainnya. Jadi, antara langkah kaki Edo dengan langkah kaki ayah Edo, hasilnya akan berbeda. Jikalau tadi Edo melangkah sejauh 200 langkah, ayah Edo jikalau melangkah kurang dari 200, bisa 150 atau bahkan 100 langkah. Nah, di satuan panjang tidak baku ini kita mengenal ada 4, yaitu yang pertama jengkal, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jadi dari ujung ibu jari hingga ujung kelingking. Kemudian satuan yang kedua yaitu depa, dari sejauh ujung tangan kanan hingga sejauh ujung tangan kiri jika direntangkan. Yang ketiga adalah hasta seperti ini yang ditunjukkan, jadi dari ujung tangan hingga ke ujung siku. Dan yang keempat yang kita pelajari adalah langkah kaki. Kalau ada satuan panjang tidak baku, berarti ada satuan panjang yang baku. Nah, apa itu satuan panjang baku? Satuan panjang baku adalah satuan yang menghasilkan nilai ukuran yang sama antara satu orang dengan yang lain. Jadi, jikalau Edo mengukur dengan hasil ukuran ayah Edo atau hasil ukuran Beni, itu hasilnya akan tetap sama. Jadi, untuk satuan panjang baku ini, kita akan mengenal kilometer, meter, sentimeter, dan lain sebagainya. Dan juga nanti Ibu akan tunjukkan beberapa alat yang bisa digunakan untuk menghasilkan satuan yang sama. Ini adalah alat pengukur panjang satuan baku. Yang tadi sudah Ibu sebutkan, di sini ada 4. Yang pertama meteran saku, gambarnya seperti ini. Biasanya kalian akan menemui di tukang bangunan. Kemudian ada meteran pita yang seperti ini, atau kita sebut dengan metlin. Kalian bisa menemukannya di tukang jahit. Kemudian ada meteran roll yang bentuknya seperti ini, ukurannya lebih panjang, jadi bisa mengukur sampai puluhan hingga ratusan meter. Dan yang terakhir seperti ini. Apakah kalian tahu namanya apa? Ya, namanya adalah penggaris. Tentu kalian punya ya.
Sekarang mari kita coba untuk mengukur panjang beberapa benda di bawah ini. Yang pertama ada penghapus. Mari kita ukur berapa panjang penghapus ini dengan menggunakan sebuah penggaris. Jadi kita letakkan penggarisnya di bawah penghapus. Kita pastikan bahwa ujung penghapus yang paling belakang itu berada di titik angka 0. Kemudian kita ukur ujung yang depannya ternyata sampai di angka 3. Jadi kita tahu bahwa panjang penghapus ini adalah 3 cm. Kenapa cm? Karena biasanya penggaris itu menggunakan satuan cm. Coba kalian cek di penggaris kalian masing-masing. Nah, benda kedua adalah sebuah krayon yang berwarna hijau. Kita ukur caranya sama. Di ujung paling belakang kita letakkan tepat di angka 0. Kemudian kita lihat di ujung paling depan ternyata di angka 7. Jadi panjang krayon berwarna hijau ini adalah 7 cm. Benda ketiga adalah sebuah pensil. Kita ukur, kalau kita lihat dari hasil pengukuran ini, maka hasilnya adalah 6 cm. Nah, benda terakhir, benda keempat yaitu spidol atau whiteboard marker. Jika kalian hitung kira-kira berapa ya panjangnya ya? Nah, jikalau anak-anak menebak panjangnya adalah 12 cm, maka tebakan anak-anak tepat. Bagaimana? Sudah bisa mengukur benda menggunakan penggaris? Tentu sudah bisa ya, karena di kelas 2 kalian sudah belajar untuk mengukur menggunakan penggaris. Tadi kita sudah menggunakan penggaris untuk mengukur panjang suatu benda. Nah, di sini ada 3 alat ukur yang lain, yaitu meteran roll, meteran saku, dan meteran pita. Meteran roll ini bisa digunakan untuk contohnya mengukur panjang halaman sekolah atau mengukur panjang suatu jalan. Nah, kalau meteran saku ini bisa digunakan untuk mengukur tinggi badan kalian, panjang meja di kelas kalian, panjang lompatan temanmu, atau panjang papan tulis. Nah, kalau meteran pita ini bisa digunakan untuk mengukur panjangnya lingkar pinggang, panjangnya pakaian yang akan dibuat oleh penjahit, dan lain sebagainya. Di awal tadi Ibu sudah menyebutkan ada 3 satuan baku, yaitu kilometer, meter, dan sentimeter. Nah, sekarang kita akan mempelajari keempat satuan baku yang lainnya. Jadi ada 7 satuan baku. Yang pertama, jadi kita menggunakan tangga seperti ini untuk memudahkan kita di dalam mengingat satuan panjang ini ya. Yang pertama ada km, yang kedua ada hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Apa itu km, hm, dan yang lain sebagainya? Km ini singkatan dari kilometer, nanti kita akan membacanya sebagai kilometer. Kemudian yang bawahnya sebagai hektometer, DAM ini dekameter, M ini meter, DM itu desimeter, CM itu sentimeter, dan ini yang terakhir MM adalah milimeter. Untuk mengingatnya, Ibu punya sebuah lagu. Nah, lagunya akan seperti ini. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, yang terakhir milimeter. Nah, kurang lebihnya lagunya seperti itu. Anak-anak bisa mencoba menghafalnya supaya ingat satuan panjang baku seperti ini. Kita akan mempelajari hubungan antara satu satuan panjang baku dengan satu satuan panjang yang lainnya. Contohnya hubungan dari kilometer ke meter, atau hubungan dari meter ke sentimeter, atau sebaliknya dari sentimeter ke meter, atau meter ke hektometer, hektometer ke kilometer. Nah, untuk mengetahuinya,
Maka seperti ini. Kilometer ke hektometer, jikalau kita lihat ini turun satu langkah dari tangga yang sudah disediakan. Turun satu langkah ini, maka nilainya akan kita kalikan dengan 10. Nah, dari hektometer ini ke dekameter, turun satu langkah lagi, nilainya juga sama dengan dikalikan 10. Dari dekameter ke meter, nilainya juga dikalikan 10. Begitu terus sampai di yang paling bawah, milimeter. Nah, bagaimana jikalau dari kilometer kita akan mengubahnya ke meter? Maka kita lihat dari kilometer ini turunnya 1 ke hektometer, 2 ke dekameter, dan 3 ke meter. Jadi dikalikan dengan 10 kali 10 kali 10 atau dikalikan dengan 1000. Jadi 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Nah, di sini mari kita lihat contohnya. Ibu punya 1 kilometer, itu berapa hektometer ya? Kalau kita lihat di tangga yang sudah disediakan ini, dari kilometer ke hektometer itu ternyata turunnya adalah 1. Jadi nilainya adalah 1 langkah dikalikan 10. Jadi 1 kilometer sama dengan 10 hektometer. Nah, bagaimana dengan 2 kilometer? 2 kilometer ini berapa meter ya? Mari kita lihat di tangga yang sebelah kiri, dari kilometer ke meter itu turunnya ternyata 3 kali. Nah, kita tuliskan dulu karena ini angka 2, maka tulis angka 2 di sini ya. Turun 3 kali tadi berarti dikalikan dengan 10 kali 10 kali 10 atau dikali dengan 1000. Maka di belakang angka 2 yang sudah kita tulis ini, kita beri nolnya 3. Karena 1000 itu nolnya 3, kita taruh 03-nya di sini. Jadi misalnya ada 5 km atau 10 km itu berapa meter? Maka kalian bisa menjawab 5 km itu sama dengan 5000 meter, 10 km itu sama dengan 10.000 meter. Tadi kalau kita sudah mengubah dari satuan kilometer jadi meter atau meter ke sentimeter, nah mari kita belajar mengubah dari satuan sentimeter menuju meter, meter menuju dekameter atau yang lainnya. Kita lihat di tangga ini, kalau kita ubah dari satuan hektometer ke kilometer, berarti kita melangkahnya naik. Tadi kita melangkah turun, berarti sekarang kita melangkah naik. Nah, setiap naik satu tangga itu nilainya dibagi dengan 10. Jadi dari hektometer ke kilometer itu dibagi dengan 10. Kalau dari dekameter ke hektometer nilainya juga sama, dibagi dengan 10. Begitu selanjutnya sampai ke satuan yang paling bawah. Kita lihat contohnya untuk lebih jelasnya lagi. Nah, contohnya adalah ini Ibu punya 5000 meter, kita ubah menjadi kilometer. Nah, caranya seperti ini. Ini satuan meternya di sebelah sini ya. Kilometernya ada di atas. Nah, ini naiknya ternyata kalau kita lihat naiknya ada 1 ke dekameter, 2 ke hektometer, 3 ke kilometer. Jadi kalau tadi setiap naik satu langkah dibagi 10, maka dari meter ke kilometer itu dibagi 1000. Jadi di 5000 ini nolnya bisa kita coret 3 kali. 1, 2, dan 3. Maka hasilnya adalah 5 kilometer. Begitu seterusnya. Nah, sekarang bagaimana dengan 700 cm yang harus diubah ke satuan meter? Kita lihat di sini dari sentimeter ke meter itu naiknya adalah 2 kali. Jadi dibaginya adalah dibagi 100. Setiap naik dibagi 10, naik lagi dibagi 10. Jadi dibaginya 100. Maka kita coret angka 0 yang ada di 700 ini kita coret 2 kali. 1, 2. Jadi yang tersisa adalah angka 7. Nah, sekarang giliran anak-anak untuk mencobanya. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama 5 desimeter,
Bagaimana jika diubah ke satuan sentimeter? Kemudian pertanyaan yang kedua, 200 meter diubah menjadi satuan hektometer. Coba kalian hitung dan tulis di kolom komentar ya, supaya Ibu tahu kalau kalian sudah memahami materi hari ini. Sekian anak-anak pembelajaran untuk hari ini. Semoga materi hari ini mengingatkan dan memperdalam kembali materi tentang satuan panjang tidak baku, satuan panjang baku. Selamat belajar, tetap semangat. God bless you.